Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Hari ini minggu keempat, di hari yang ke-22, di dalam tahun dimensi yang baru. Kita tetap beribadah bersama keluarga. Firman Tuhan mengingatkan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan meresponi keputusan Bapak Presiden kita yang kita hormati melalui surat edaran dari Gubernur Jawa Barat dan juga surat edaran dari Bapak Wali Kota Bekasi, di mana kita bersama mengambil bagian untuk menyikapi hari-hari ini, hari-hari merebaknya virus COVID-19. Firman Tuhan berkata, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita bangga ada di Indonesia. Firman Tuhan juga mengingatkan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ketika firman Tuhan datang kepada Salomo untuk kedua kalinya, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri ini. Tuhan, terima kasih. Kami merendahkan hati kami, sujud dan berdoa hari ini bersama keluarga, jemaat dan para pelayan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali Indonesia. Bapa, ini kami yang menjadi kerinduan melalui doa permohonan kami. Engkau yang berdaulat atas bangsa ini. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu Tuhan atas Indonesia. Ampuni dan pulihkan kembali bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita menyikapi hari-hari ini, kita tunduk pada pemerintah dan bersyafaat bagi bangsa ini. Dan yang kedua, jangan takut. Saya mau sampaikan hari-hari ini, jangan takut. Kita akan belajar dari seorang pribadi. Dia adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ketiga bagian A. Firman Tuhan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Kisah ini di mana Elia setelah mendapat
intimidasi. Ayat yang kedua berkata, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya, pada Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Apa yang dilakukan oleh Elia setelah mendapat intimidasi? Ayat yang keempat jelas, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jemaat yang Tuhan kasih, ungkapan hati melalui pernyataan yang diucapkan oleh Elia tersirat betapa ketakutan yang dirasakan ketika pikirannya terisolasi oleh intimidasi dengan kalimat, besok kira-kira waktu ini. Sepertinya hilang asa, tidak ada yang diharapkan lagi, bahkan menghukum diri. Elia berkata, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Jemaat yang Tuhan kasih, manusia selevel Elia pun lari dari kenyataan, padahal ia baru saja mengalami kemenangan bersama dengan Allah. Bagaimana ia menyembelih 450 nabi-nabi Baal. Tetapi ketika Elia mendapatkan satu berintimidasi, besok kira-kira waktu ini, jemaat yang Tuhan kasihi, satu bentuk intimidasi yang membuat Elia hilang asa. Di tengah-tengah bayangan ketakutannya, di dalam keputusasaannya, serta kelelahan yang dialami dalam kesendiriannya, firman Tuhan mencatat dan berkata, seorang malaikat datang kepadanya. Sampai 2 kali dia membawa roti bakar dan kendi yang berisi air. Pertolongan datang tidak pernah terlambat. Jemaat yang Tuhan kasih, hari-hari ini ketakutankah, keputusasaankah, kelelahankah dalam kesendirian? Tuhan selalu hadir. Dia hanya sejauh doa. Dialah yang mengerti apa yang hari-hari ini sedang terjadi, yang sedang kita hadapi. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. Tuhan Maha tahu. Elia membutuhkan makan dan minum untuk melanjutkan perjalanan selama 40 hari. 40 malam lamanya. Sehingga ia harus tiba di Gunung Horeb, Gunung Sinai, di mana Allah akan memberikan satu penyataan. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, 40 hari 40 malam Musa juga berpuasa di Gunung Sinai. 40 hari 40 malam Yesus juga berpuasa dan mengalami pencobaan. Tapi Alkitab mencatat Yesus mengalami kemenangan. Tuntunan dari gembala pembina kita, mulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 9 April, kita diharuskan berpuasa. Apa yang akan terjadi? Tuhan menuntun kita dan kita akan melihat ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan atas bangsa ini, bangsa yang kita cintai. Terjadi penuaian jiwa yang untuk terakhir kali, agar Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Api Pentakosta yang ketiga turun membakar, khususnya generasi Yeremia. Apa yang hari-hari ini kita takutkan? Mari kita perkatakan firman Tuhan, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Sungguh ketika hati kita melekat kepada Dia, firman Tuhan berkata, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Jemaat yang Tuhan kasih, sebatas mana kita mengenal Allah kita. Dialah Allah yang kita percayai, Dialah Allah yang sanggup mengatasi segalanya. Nah, mulai hari ini, di mana kita bersama keluarga boleh menikmati berkat firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Kita tundukkan kepala. Jalanmu tak terselami, Tuhan, Kau yang melihat hati kami. Oleh setiap hati kami,
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, bersama penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai langkah hidupmu dan hidup mulai hari ini sampai Yesus datang Maranatha. Roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.